Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Ya Allah, tolong sih. Rumahnya Tautin kena. Tuh rumah Tautin kena tuh. Rumah seorang tukang ojek di Tanggamus ludes terbakar saat pemiliknya sedang mengantar penumpang. Seorang pencuri motor warga yang sedang sholat di masjid di Lampung Tengah ditangkap. Seorang ibu hamil yang mengendarai motor celaka saat melewati jalan rusak di Banjarmargo, Tulang Bawang. Ya Allah, tolong sih. Rumahnya Tautin kena. Tuh rumah Tautin kena tuh. Kebakaran ini meludeskan rumah milik Dul Sata, seorang tukang ojek di Desa Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Bangunan semi permanen ambruk hingga rata dengan tanah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu, tabung gas LPG, dan kendaraan di dalam rumah menyebabkan api cepat membesar. Petugas damkar yang tiba di lokasi sudah mendapat rumah habis terbakar. Dul Sata tinggal di rumah ini sendirian. Rumahnya terbakar saat kosong karena Dul Sata sedang mengantar penumpang. Posisi saya waktu itu keluar setengah 7 nganterin istri mau berangkat ke Palembang. Setelah istri berangkat ke Palembang, saya berangkat ojek. Setelah saya berangkat ojek, ada yang kasih kabar rumahnya kebakar. Begitu saya pulang, ya habis sudah. Posisi Bapak di mana tadi pas kejadian? Di Banjar, motor, sepeda, TV, kulkas, sama uang sedikit. Terus kerugian sekitar berapa itu, Pak? Sekitar 100. Kebakaran sempat menjalar membakar atap rumah tetangga Dul Sata. Api langsung dapat dikuasai setelah petugas memadamkan kebakaran. Itu ada sebagian di atap rumah, ada 2 titik, sama plus ini kaca, bingkai ini terdampak juga. Ya itulah keadaan kabin sini. Terus ada berapa rumah yang kena dampak kebakaran ini, Pak? Ada 3. Nah, tiga poin. Yang di belakang saya ada 2. Meskipun dia itu yang punya rumah 1, cuman dia dua tempat. Penyebab kebakaran belum diketahui persis, namun diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Damkar lambat ya. Pencuri motor bernama Nedi Saputra ditangkap di depan indekosnya di Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Kamis siang. Tersangka ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Motor tersangka turut disita. Tersangka merupakan warga Yukum Jaya, Lampung Tengah. Ia mencuri motor bersama 3 temannya yang masih buron. Kawanan ini mencuri 2 motor di Terbanggi Besar. Pada Januari lalu, mereka mencuri motor milik pengunjung hiburan Kuda Lumping. Pada bulan Maret, mereka kembali mencuri motor milik seorang warga yang sedang sholat di masjid. Barang bukti yang kita amankan sementara ini adalah sepeda motor yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Tersangka ini sindikat apa pemain tunggal, Pak? Sindikat, merupakan residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap 3 teman tersangka dan penadahnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
perhatiannya luar biasa. Kasus korupsi di perusahaan BUMN PT Karya Nusa 7 yang merupakan anak perusahaan PT PN7 kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis siang. Mantan Direktur Perusahaan PT Karya Nusa 7 bernama Indah Irwanti sebagai terdakwanya. Pada sidang ini, jaksa menuntut terdakwa dihukum 9 tahun penjara. Indah Irawanti juga diminta membayar uang kerugian negara sebesar 5,7 miliar rupiah. Jika tidak mampu, maka terdakwa menggantikannya dengan dipenjara 4 tahun 6 bulan. Penasehat hukum terdakwa keberatan dengan tuntutan jaksa dan akan melakukan pledoi atau pembelaan. Selama kasus ini bergulir, terdakwa sudah beberapa kali mencicil kerugian negara dengan uang dan tanah kepada negara. Apa kita akan melakukan pledoi? Kenapa? Karena dana-dana yang digunakan dari rekening BCA tidak dihitung. Yang kedua juga ada pembayaran yang sudah dia lakukan sebagai pengganti kerugian negara juga tidak dihitung. Ya. Dan itu, udah etiket baiknya itu tidak diperhitungkan sama sekali. Gitu. Emang belum mengembalikan uang kerugian negara, Pak? Sudah, hampir sekitar 400 juta lebih. Bahkan tanah dia pun sudah disita. Diserahkan secara sukarela, bukan dirampas negara ya, tapi diserahkan secara sukarela. Indah Irwanti merupakan mantan direktur perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sapi. Ia diduga menyelewengkan uang setoran konsumen selama 5 tahun, mulai tahun 2015 hingga 2020. Modusnya, seluruh transaksi perusahaan dialihkan menggunakan rekening pribadi terdakwa. Kerugian negara akibat korupsi itu sebesar 5,7 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sungguh berat perjuangan Wiwi menuju ke klinik untuk memeriksakan kandungannya yang berusia 5 bulan. Ia dan anak pertamanya harus melintasi jalan rusak menuju klinik. Motornya bahkan sempat tergelincir. Warga yang melintas membantu Wiwi mendirikan motornya dan membawakannya hingga ke jalan yang tidak terlalu terjal. Wiwi tidak didampingi suaminya karena sedang bekerja. Jalan rusak sepanjang 6 km ini berada di Desa Ringinsari, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kerusakan jalan terjadi sejak sekitar 7 tahun lalu. Jalan berubah licin dan berkubang seperti kubangan lumpur, seperti tempat mandi kerbau jika hujan. Mobil angkutan barang hingga aktivitas anak sekolah pun jadi terhambat. Mau ke Jeporo. Oh, sana naik motor ya? Iya. Jalannya gimana sih, Bu? Rusak. Parah nggak sih? Parah. Apa harapannya, Bu? Nggak tahu. Apa harapannya? Mau diperbaiki apa gimana gitu? Ya mau diperbaiki. Mintanya ya? Iya. Susah kalau lewat, Bu, ya, kalau musim hujan ya? Iya, licin. Licin ya? Sempat kepleset tadi ya? Iya. Parah udah lama nih Mas? Ya, lama lah. Paling ya pokoknya lama lupa. Ini kalau hujan bisa lewat nggak Mas untuk kendaraan ini Mas? Ya sebenarnya ya nggak bisa tapi ya maksa. Bisanya maksa gitu loh. Ini muatan berapa ton ini Mas? Ini 8,2. Muat apa, Mas? Sawit. Dari mana mau kemana? Dari LSP mau ke LPP pabrik. Warga tetap melewati jalan rusak ini karena akses terdekat menuju pusat kota Tulang Bawang. Pemerintah dan perusahaan sawit di daerah ini didesak segera memperbaiki kerusakan jalan supaya perekonomian warga lancar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.